Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifari Ikhwan Faiz dengan NIM 23021005. Di sini saya akan memenuhi persyaratan ujian akhir semester dengan mempresentasikan PowerPoint laporan tugas akhir saya dengan judul uji tarik kekuatan rangka go-kart menggunakan mesin Universal Testing Machine. Selanjutnya, di sini PowerPoint saya dilatar belakangi perkembangan teknologi transportasi, di mana meningkatnya penggunaan go-kart sehingga dibutuhkan rangka yang mampu menahan beban statis dan dinamis akibat torsi mesin yang tinggi agar kendaraan aman dan bisa diandalkan. Selanjutnya, di sini saya juga menuliskan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di rumusan masalah kali ini saya menuliskan yaitu berapa nilai kekuatan tarik material rangka berdasarkan hasil pengujian tarik. Dan tujuan penelitian saya di sini yaitu mengetahui yang pertama, yaitu mengetahui nilai kekuatan tarik material rangka go-kart. Yang kedua yaitu menganalisis sifat mekanik material rangka berdasarkan uji tarik seperti tegangan maksimum, regangan, dan modulus elastisitas. Yang ketiga yaitu ada menentukan kelayakan material rangka dalam aspek kekuatan dan keamanan pengguna. Yang selanjutnya itu ada batasan masalah. Di sini saya menuliskan batasan-batasan masalahnya. Yang pertama yaitu pengujian mekanik yang dilakukan hanya uji tarik saja untuk mengetahui kekuatan material rangkanya. Ya. Yang kedua yaitu rangka yang digunakan menggunakan pipa baja itu tanpa membandingkan dengan material lainnya. Dan diameter pipa yang digunakan itu ada 27 mm. Yang nomor 4 yaitu ada pengujian dilakukan selama 3 kali. Dan yang kelima yaitu hasil pengujian ini tidak memperhitungkan faktor manufaktur seperti proses pengelasan, cacat material, atau variasi kualitas produksi secara mendalam. Selanjutnya di sini saya juga ada metode penelitian. Yang pertama di sini ada diagram alir penelitian yang dimana diawali dengan memulai, dan yang kedua ada studi pustaka, yang ketiga ada alat dan bahan, kemudian proses uji tarik, dan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Ini selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Di sini alat yang pertama adalah mesin universal, ada universal testing mesin, yang dimana mesin tersebut bisa digunakan untuk menguji tarik, uji bending juga bisa, ya, karena dinamakan mesin universal atau mesin semua penguji. Ya. Yang kedua yaitu ada jangka sorong. Jangka sorong tersebut digunakan untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam untuk mengetahui kualitas pipa tersebut atau diameter pipa tersebut. Yang ketiga ada gerinda. Gerinda di sini berfungsi sebagai alat potong untuk memotong material tersebut dengan panjang yang sama agar pengujian tarik agar sesuai dengan pengujian tarik tersebut. Dan alat yang terakhir ada komputer atau PC. Komputer dan PC tersebut digunakan untuk mengakses data atau mengolah data dari mulai data grafik pengujian, data tegangan, regangan itu bisa diakses melalui komputer tersebut. Jadi kita mulai dari grafik uji tarik itu bisa langsung muncul di komputer tersebut.
tanpa harus menunggu lebih lama atau menunggu hasil yang memungkinkan memakan waktu. Dan ada bahan ya di sini. Bahan yang pertama yaitu ada pipa baja. Pipa baja tersebut itu bahan utama atau material yang akan diuji. Dan bahan tersebut yang sudah saya jelaskan ada di diameter 27 mm dengan diameter dalamnya ada 21 mm. Dan yang kedua itu bahan ada baja tulangan. Baja tulangan tersebut digunakan untuk mengisi ujung atas dan ujung bawah pipa agar saat penjepitan pada mesin itu tidak pipih atau tidak gepeng. Seperti itu. Dan baja tulangan tersebut wajib dilas karena agar tidak merosot saat proses penjepitan. Dan bahan yang ketiga adalah tinta penanda. Ini untuk menandakan titik yang ditandai oleh penitik tersebut. Di sini ada penitik. Jadi sebelum dipenitik itu ada tinta penanda yang harus dititiki sesuai dengan regangan atau posisi yang akan patah. Jadi untuk pengukuran patah itu bisa secara akurat kalau menggunakan standarnya seperti itu. Di sini penitik juga untuk menitiki tadi yang sudah dititik oleh tinta penanda. Kemudian selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil itu menggunakan metode literatur, di mana metode pengumpulan data itu dari internet, buku, referensi, dan jurnal-jurnal relevan dengan topik yang ingin dibahas. Di sini ada proses uji tarik. Proses uji tarik yang pertama yaitu persiapan materialnya tersebut, di mana material tersebut akan dipotong sesuai dengan panjangnya 3 material tersebut. Kemudian pengukuran dimensi awal. Tadi yang saya jelaskan pengukuran dimensi awal dengan hasilnya itu dimensi awal itu diameter luar tersebut itu ada 27 mm, di diameter dalamnya ada 21 mm. Selanjutnya itu persiapan spesimen atau persiapan materialnya. Itu ada tadi baja tulangan yang dilas di bagian ujung atas dan ujung bawah agar saat penjepitan terjadi itu pipa tidak pipih. Karena dalam standar nasional Indonesia nomor 83/89, standar pipa itu pipa berdiameter di bawah 50 mm itu wajib langsung ditarik dan menggunakan pipa sumpal agar saat penjepitan dilakukan itu pipa tidak pipih. Kemudian ada selanjutnya itu pemasangan material. Ini yang tadi saya bilang di bagian atas di sini ya, di bagian atas ini itu dijepit di atas dan di bawahnya agar tidak pipih. Maka dari itu dilakukannya penyumpalan pada bagian atas bagian bawah menggunakan baja tulangan yang dilas. Kemudian ada pemberian beban secara bertahap itu dilakukan dengan komputer. Di komputer juga bisa untuk pencatatan gaya dan pertambahan panjang. Seperti yang tadi saya bilang, komputer itu adalah untuk mengontrol semua data yang masuk pada mesin.
Kemudian material patah, ya. Material patah tersebut ditandakan dengan grafik yang menurun drastis, itu material patah. 3 material ini sudah diujikan dengan standar nasional Indonesia, dan yang kemudian ada analisis berupa kurva tegangan dan perhitungan sifat mekanik material. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasannya. Di sini ada hasil uji tarik sesuai dengan standarnya atau hasil dari mesin. Diameter dalam dan diameter luar yang tadi saya sebutkan. Diameter dalam 21 mm, kurang lebih ya, itu ada lebihan 32 mm. Dan diameter luarnya itu di 27,10 mm, itu rata ya. Di sini ada luas penampang mula-mula, beban tarik maksimum, dan yang saya jelaskan tadi yang saya tuju itu ada di sini, kuat tarik. Berapa kuat tarik dari material tersebut? Di sini material pertama yaitu ada 431,90 Newton per mm kuadrat. Di sampel kedua 425,98 Newton mm kuadrat, dan di sampel 3 ada 432,42 Newton mm kuadrat. Dan dengan yang saya hitung, di mana penghitungannya adalah sampel 1, sampel 2, sampel 3 itu dijumlahkan dan dibagi 3, itu hasil rata-ratanya ada di 430,42 Newton per 430,42 Newton per milimeter. Selanjutnya, ini sama. Inside diameter, outer diameter, dan area itu adalah luas penampang. Maximum force itu adalah gaya maksimumnya. Kemudian ada tensile strength adalah kuat tariknya. Di sini sama. Yang dibedakan di tabel ini ada di luas penampang dan maximum force atau gaya maksimumnya. Selanjutnya itu ada grafik uji tarik, di mana ditandai dengan warna biru, merah, dan hijau. Sampel pertama itu yang berwarna biru, di sini ada. Dan yang kedua itu merah, dan yang ketiga itu hijau. Di mana tegangan elastisitas dan beban maksimum sudah tertera angkanya semuanya di grafik ini ya. Selanjutnya adalah analisis kelayakan material tersebut, di mana pipa baja diameter 27 mm dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai material rangka gokar karena memiliki kekuatan tarik, ya, kekuatan tariknya itu dan keuletannya itu yang baik sehingga mampu menahan rangka di beban statis maupun dinamisnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas pembahasan saya yang telah memaparkan di PowerPoint ini. Bila ada kata kurang, datangnya dari saya. Bila ada kata lebih, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.